Jika K bilangan bulat positif, maka jumlah semua nilai K sedemikian sehingga 3K pangkat 2 dikurang 3K dibagi atau per 2K pangkat 2 dikurang 10K tambah 8 juga merupakan bilangan bulat positif adalah titik. Jadi, untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, yang harus diperhatikan itu adalah di sini K itu bilangan bulat positif. Ya, K bilangan bulat positif berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, caranya adalah di sini kita misalkan dulu dengan suatu variabel yang belum diketahui nilainya. Misalnya M, kita mau cari nih nilai M ini berapa dari hasil 3K pangkat 2 dikurang 3K per sekian yang juga merupakan hasilnya bilangan bulat positif. Kita dengan melihat nilai K-nya berapa ya, gitu ya. Nah, di sini wajib kita harus menguraikan. Kenapa sih harus diuraikan? Supaya hasilnya di akhir lebih kecil atau lebih sederhana. Ketika hasilnya sudah sederhana, akan mudah menentukan. Akan lebih mudah untuk menentukan nilai K yang paling mendekati atau yang memenuhi. Jadi caranya di sini yang 3K pangkat 2 dikurang 3K itu bisa kita faktorkan, ya bahasanya itu ada difaktorkan. Kita faktorkan, ketemu hasilnya itu 3K dikali K kurang 1. Kenapa sih kok di sini 3K? Ya, 3K itu diperoleh dari, ini kan di sini 3K pangkat 2 dikurang 3K gitu ya. Nah, 3 di kiri dengan 3 di kanan kan sama. Bisa kita pakai 3. Berarti nanti 3 bagi 3 kan hasilnya 1. Kan di dalam kurungnya nanti adalah 1 apa. Kemudian K pangkat 2 yang sebelah kiri, kanannya adalah K. Nah, K pangkat 2 dengan K mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil itu adalah yang K. Nah, jadi kita keluarkan 3K-nya di luar seperti ini. Kemudian dalam kurung K kurang 1. Atau bahasa lainnya gini deh, cari FPB dari 3K pangkat 2 dengan 3K. Nah, ketika dicari FPB-nya, caranya satu-satu. 3 dengan 3 FPB-nya berapa? 3. Nah, di sini 3. Kemudian K pangkat 2 dengan K yang mana? Cari pangkat yang terkecil berarti kan? Berarti 3. Jadi FPB dari 3K pangkat 2 dengan 3K itu adalah 3K. Nah, ketika sudah dikeluarkan 3K di sini, maka sisanya dalam kurung adalah K kurang 1. K kurang 1 didapat dari 3K pangkat 2. 3K kali berapa? Hasilnya 3K pangkat 2 kali K. Kurangnya tetap di sini. Kemudian 3 kali berapa? Hasilnya 3K. Itu 1. Selanjutnya adalah yang di bawah, 2K pangkat 2 dikurang 10K tambah 8. Ini sama menggunakan prinsip pemfaktoran. Nanti akan diperoleh 2K dikurang 8 dikali K kurang 1. Ketika sudah dapat seperti ini, di sini terlihat mana yang sama. Nah, ini yang sama ya, K kurang 1 dengan K kurang 1. Ketika dibagi, itu hasilnya adalah 1, makanya di sini dia hilang. Nah, sisanya 3K per 2K dikurang 8. Dengan K tidak sama dengan, di sini K-nya tidak sama dengan 4 ya. Bukan K tidak sama dengan 1. K tidak sama dengan 4. Kenapa K tidak sama dengan 4? Karena ketika K-nya sama dengan 4, maka 2 kali 4 kan 8. 8 kurang 8, 0. Nah, bilangan
suatu bilangan kalau dibagi dengan 0 hasilnya kan tidak terdefinisi, maka tidak boleh K itu sama dengan 4. Karena di sini K tidak boleh sama dengan 4, maka kita coba buat manipulasi lagi. Bagaimana caranya supaya yang 3K per 2K dikurang 8 ya, itu lebih sederhana lagi. Kita buat lebih sederhana lagi. Maka di sini yang 2K dikurang 8-nya itu, nah kita keluarkan lagi angkanya, kira-kira kita faktorkan lagi. KPK dari 2 dan 8 itu kan 2 ya, berarti tulis di luarnya 2, oke, sama dengan 2 buka kurung, 2 kali berapa hasilnya 2K, itu K, dikurang 8 bagi 2 itu 4. Nah maka di sini ditulis kan jadi gini ya hasilnya ya, M sama dengan 3K per 2 dalam kurung K dikurang 4. Ini kalikan silang, M kali 2 jadi 2M sama dengan sisanya berarti 3K per K kurang 4. Nah di sini kita manipulasi lagi bagaimana sedemikian sehingga kita dapat yang lebih sederhana lagi ya. Jadi di sini diuraikan menjadi 3 dalam kurung K kurang 4 per K kurang 4 ditambah 12 per K kurang 4 pakai prinsip pecahan. Buat dua bagian seperti ini, penyebutnya K kurang 4, berarti di atasnya 3 dikali K kurang 4 ditambah 12. Coba tes kalau masih bingung, 3 kali K kurang 4 ditambah 12 hasilnya apakah 3K? Iya, sama. Jadi boleh diubah seperti itu. Nah, berarti hasil akhirnya karena di sini K kurang 4-nya sama, di atas sama di bawah boleh dicoret, maka hasilnya sisa 3 dan yang ini tetap. Jadi 3 tambah 12 per K kurang 4. Yang paling sederhana dan bisa kita tentukan kira-kira penyelesaiannya bagaimana. Nah, karena M bilangan bulat positif, maka 2M pasti genap positif. Kenapa bisa genap positif kesimpulannya? Karena angka depannya adalah 2. 2 dikali bilangan apapun nanti hasilnya adalah bilangan genap. Misalnya M-nya 1, berarti 2 kali 1 2. M-nya 2, 2 kali 2 4. M-nya 3 misalnya, 2 kali 3 6. Jadi selalu bilangan genap dan dia positif. Nah, akibatnya di sini K dikurang 4 itu berarti harus faktor dari 12. Kenapa harus faktor dari 12? Supaya nanti ketika 12 dibagi dengan K kurang 4 hasilnya bilangan bulat ya, dan pasti cari yang bulat positif ya, bukan negatif. Nah, jadi diperoleh di sini ya, karena tadi 2M itu kan genap positif, berarti kan 3 itu kan sudah negatif ya di sini. 3 ini sudah bilangan ganjil maksud saya. Nah, berarti yang 12 dibagi K kurang 4-nya ini harus bilangan ganjil juga. Jadi bilangan ganjil tambah bilangan ganjil kan bilangan genap. Misalnya 1 tambah 3 4. Kemudian misalnya 3 tambah 5 8. Itu ganjil tambah ganjil kan genap. Bagaimana caranya supaya 12 dibagi K kurang 4 itu hasilnya bilangan ganjil? Nah, K kurang 4-nya ini angkanya harus berapa? Nah, K kurang 4 ya, 12 bagi berapa hasilnya supaya dapat bilangan ganjil? Ya, 12 bagi 4 atau 12 bagi 12. Kenapa 12 tidak bagi 3? Karena hasilnya 4 genap. Tidak memenuhi. Ya, lagi pula 3 dikurang 4 kan bilangan negatif. Jadi di sini ketemu nih. Karena K kurang 4-nya itu adalah 4.
otomatis nilai K-nya di sini 8 ya. Kalau K kurang 4-nya tadi sama dengan 4 ya, jadi K sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau misalnya harus 12 misalnya ya, K kurang 4 sama dengan 12, berarti K sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Oke, berarti di sini jawabannya K sama dengan 16. Hanya ada dua jawaban, 8 atau 16. Nah, kemudian sesuai dengan permintaan soal, jumlah semua nilai K. Ditanya adalah jumlah semua nilai K. Berarti yang tadi hasilnya K itu 8 dan 16 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 24. Jadi di sini kesimpulannya adalah ketika mendapatkan soal tipe seperti ini ya, ada variabel itu biasanya dia disederhanakan dulu, difaktorkan dulu. Kenapa? Supaya nanti hasil akhirnya lebih sederhana. Ketika lebih sederhana, maka nanti bisa ditentukan hasilnya, lebih bisa terlihat hasilnya bagaimana. Kalau tidak disederhanakan akan bingung menentukan hasil akhirnya, dan harus paham konsep bilangan, entah itu bilangan asli, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan genap, bilangan ganjil, kemudian faktor, nah itu harus dipahami.